البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ilmiah dari Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah yaitu terkait dengan kapal, kemudian yang kedua adalah terkait dengan anak. Kemudian setelah Nabi Khidir mengingatkan, alam aqul laka innaka lang tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwasanya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Maka Nabi Musa mengatakan, apa itu? In sa'atuka an syai'in ba'dahu fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Kalau saya menanyakan sesuatu kepada Anda setelah ini, maka jangan lagi Anda menjadikan saya sebagai teman Anda. Sesungguhnya Anda telah mendapatkan udzur dari sisi saya. Baik. Kemudian apa? Mereka pun berangkat lagi sampai ketika mereka tiba di sebuah kota. Kemudian apa? Mereka meminta makanan kepada penduduk kota tersebut. Maksudnya meminta itu bagaimana? Masa Nabi meminta-minta? Ini kembali kepada ayat yang setelahnya dijelaskan di dalam ayat itu, yaitu apa? Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka tidak mau untuk menjadikan mereka berdua sebagai tamu. Tamu memang berhak untuk apa? Dimuliakan. Kalau emang diterima sebagai tamu maka harus dimuliakan. Tapi manakala mereka diizinkan masuk ke kota tersebut, sementara kita tahu zaman dulu kota-kota itu adalah berupa benteng-benteng. Harus apa? Ada pintu gerbangnya dan sebagainya untuk menghalangi serangan dari wilayah lain. Begitu mereka diizinkan masuk ke dalam benteng, maka mereka adalah tamu bagi apa? Penduduk kota tersebut. Ternyata mereka tidak memenuhi hak para nabi tadi. Kemudian mereka mendapatkan ada satu dinding yang hampir runtuh. Maka kemudian Nabi Khidir menegakkannya. Disebutkan di hadis Ubay bin Ka'ab tersebut bahwasanya apa? Nabi Khidir tinggal mengusap saja dinding itu langsung tegak kembali. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta latakhatta alaihi ajra." Kalau Anda menghendaki, niscaya Anda boleh minta upah karena apa? Bantuan Anda ini. Sekarang kita untuk mengurus dinding itu mungkin perlu waktu yang sangat panjang, juga perlu tenaga dan seterusnya. Ini nabi-nabi. Diusap langsung apa? Dinding itu berdiri lagi. Kemudian Nabi Khidir mengatakan bahwasanya ini adalah firaq. Ini adalah waktu untuk berpisah antara aku dan engkau. Kemudian apa? Aku akan ceritakan kepadamu perkara-perkara yang engkau tidak sabar di dalam apa? Di dalam mengikuti tadi. Tidak sabar kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha. Adapun kapal tadi adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya orang miskin dia masih memiliki pekerjaan, cuma hasilnya itu tidak cukup untuk keperluan dia dan keluarganya. Adapun kalau fakir, mereka itu tidak punya pekerjaan. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi orang fakir masih cari-cari pekerjaan, masih ada kerjaan tapi betul-betul sangat lemah sekali. Intinya adalah orang miskin keadaannya masih lebih baik. Lalu aku ingin untuk membuat dia aib. Ini untuk apa? Untuk menutup tuduhan yang disebutkan pada awal-awal kisah itu. Yaitu apa? Untuk engkau menenggelamkan para penghuni kapal ini, orang-orang yang naik di atas kapal. Bukan untuk menenggelamkan, sekedar apa? Saya ingin membuat jelek kapal itu. Yaitu apa? Sekedar saya cabut papan yang ada di tepinya. Jadi tidak sampai tenggelam bagian bawah, tidak. Baik. Makanya disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab tersebut, yaitu apa? Saya cuma mencabut di tepinya dan nanti kalau mereka sudah melewati wilayah tersebut, mereka boleh pasang lagi, enggak masalah. Baik, kenapa? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka itu ada seorang raja yang sangat dolim, yang dia akan merampas setiap kapal. Kalau dia lihat, oh ini kapalnya layak dan bagus, saya ambil. Nah, ketika kapal lewat situ ternyata, oh ini kapal ini aib dan cacat, buang aja, tinggalkan. Akhirnya apa? Selamat. Baik, makanya para ulama mengatakan diambil dari hadis ini dan ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, yaitu apa? Apa itu? Idza tazahamat dararan, apa itu? Urtuqiba akhafuhuma.
Kalau ada dua bahaya dua kerugian yang betul-betul saling berdesakan, kita tidak ada pilihan yang ketiga, maka boleh kita memilih yang paling ringannya. Yaitu apa? Dicabut, ini tentunya ada aib. Tapi apa? Itu lebih baik daripada kapalnya hilang sama sekali. Tayyib. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, Nabi Khadir itu tidak sampai menyelisihi syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena di dalam syariat Nabi Musa juga ada pemahaman masalah kemaslahatan. Sementara ini betul-betul apa? Sesuai dengan kemaslahatan. Dohirnya seperti kerugian, tapi ini sebentar aja, mungkin hanya sehari atau enggak sampai sehari. Begitu melewati negeri itu, selesai itu. Melewati pantai tersebut. Selesai dan boleh diperbaiki lagi. Wa amal ghulamu fakana li abawaihi fakana abawahu mu'minain. Kemudian yang kedua, masalah anak yang aku bunuh tadi itu, dia itu adalah ayahnya itu adalah ayah ibunya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan apa? Fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Sesungguhnya saya khawatir anak ini nanti kalau dia besar, dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk bersikap melampaui batas dan melakukan kekufuran. Karena terkadang apa? Anak-anak memang boleh menyeret orang tuanya pada kesalahan. Rasulullah mengatakan apa itu? Al-aulad majbanatun mabkhalatun dan seterusnya itu. Anak-anak boleh membuat orang jadi bakhil, membuat orang tua itu jadi penakut dan seterusnya. Dikarenakan apa? Anak atau boleh jadi memang apa? Anak ini kuat dan durhaka dan memaksa orang tuanya untuk beralih agama. Kemudian apa? Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minha zakata wa aqraba ruhma. Kami menginginkan untuk Rabb mereka berdua itu mengganti untuk mereka berdua dengan apa? Anak yang lebih suci dan lebih dekat kepada rahmah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain, maksudnya adalah anak perempuan. Karena anak perempuan memang lebih apa? Lebih taat, lebih penyayang. Kalau laki-laki memang cenderung lasak dan nakal. Tayyib. Itu penjelasan dari Ibnu Abbas. Walaupun apa? Kalau dalam ayatnya tidak disebutkan itu. Intinya adalah anak yang lebih baik. Adapun tambahan faedah terkait dengan kisah yang pertama itu, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara' maksudnya adalah apa? Adalah qudam. Wara' di dalam bahasa Arab seringnya adalah di belakang. Tapi untuk ayat ini dan beberapa dalil maksudnya adalah qudam, yaitu di depan. Dan ini juga tafsir yang sahih dari Ibnu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Joha dari Ibnu Abbas. Baik. Kemudian untuk yang ketiga beliau mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun untuk dinding itu, maka dinding itu adalah milik anak yatim yang ada di kota tersebut. Wa kana abuhuma sholiha, dan ayah mereka berdua itu orang soleh. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan juga oleh As-Sa'di dan lain-lain, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ayahnya itu mati duluan sehingga anak-anak itu adalah yatim. Tetapi apa? Allah taala dengan sebab kesolihan ayahnya itu, Allah taala memelihara anak-anak yang dia tinggalkan. Karena Allah taala telah menjanjikan itu melalui lisan para malaikatnya. Allah taala berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terkait dengan apa? La takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan kalian takut kepada hari akhirat yang akan kalian datangi, dan jangan kalian sedih hati tentang apa? Anak-anak dan keluarga yang kalian tinggalkan. Dan sampai di ayat apa? Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para penolong kalian di dunia dan di akhirat. Jadi jangan khawatir, walaupun anak kalian, istri kalian tinggalkan karena kematian kalian, kami yang akan melindungi mereka, menolong mereka, menjamin rezeki mereka dan seterusnya. Makanya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya dengan sebab kesolihan seorang ayah, maka boleh jadi anak-anaknya itu dapat rezeki dari Allah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi apa? Wa kana abuhuma sholiha. Jadi menunjukkan inilah alasannya kenapa ternyata anak yang yatim itu ada jaminan rezeki nanti. Karena apa? Ayah mereka berdua itu adalah orang yang soleh. Sehingga apa? Allah Ta'ala melakukan islah kepada di dalam kehidupan anak-anak tadi. Cuma apa? Kalau dinding itu runtuh sekarang,
nanti apa, orang-orang yang baik atau mungkin orang yang tidak baik akan apa, akan berusaha untuk membangun dinding itu. Kalau mereka membangun dinding itu, di balik dinding itu ada harta yang Allah siapkan, nanti akan dicuri orang. Kalau dindingnya itu dibangun kembali, mereka harus apa, harus bangun dari pondasinya, ternyata ada harta di situ yang sangat banyak. Nanti orang yang jahat akan mencuri barangkali dan sebagainya. Sementara ini belum waktunya. Makanya apa? Sebelum orang-orang itu melihat ini dinding mau runtuh, maka apa? Saya yang akan memperbaikinya sekarang, menegakkannya sekarang agar apa? Rahasia harta itu tersimpan. Sampai kemudian apa? Kalau dia sudah besar baru tiba waktunya. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Rabbmu menginginkan bahwasanya anak-anak ini nanti kalau sudah mencapai usia dewasa, kemudian dia yang akan mengeluarkan harta itu. Entah dengan cara apa, tentunya Allah kasih taufik, barangkali memang tiba waktunya sudah besar, dindingnya sudah tua dan runtuh. Nanti dia akan bongkar-bongkar atau faktor-faktor yang lain. Tayyib. Rahmatan mir rabbik, ini sebagai rahmat dari Rabbmu. Semakin orang itu soleh, memang semakin dia akan dirahmati. Bukan hanya dia, bahkan apa, keluarganya dan keturunannya juga akan dirahmati. Dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan lain-lain, penggunaan dhamir ini menunjukkan adab yang bagus. Ketika kes yang pertama, dohirnya memang sebuah kejelekan, doror, bahaya, yaitu apa, maka menggunakan istilah apa itu, fa'aradtu an aibaha, saya ingin membuat kapal ini tampak jelek. Demikian pula ketika membunuh anak, ini juga dohirnya adalah sebuah kejelekan. Maka beliau mengatakan fa'aradna ayyubdilahuma, kami menginginkan, yaitu Nabi Khadir. Tapi untuk yang ketiga, yang mana bentuknya ini adalah kebaikan, masalah menegakkan dinding yang mau roboh dan sebagainya, sampai masalah anak itu nanti akan mendapatkan harta, ini adalah kebaikan. Maka polanya berubah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Rabbmu ingin untuk anak-anak itu mencapai usia dewasa begini-begini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Wal khairu fi yadaik wasyarru laisa ilaik, yaitu kebaikan itu ada di kedua tanganmu ya Allah, sementara kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Walaupun semuanya adalah takdir Allah, tapi di dalam adab nggak boleh kita mengatakan yang kalimat yang jelek-jelek untuk Allah. Maka Nabi Khadir manakala memang beliau yang melakukan dengan tangan beliau sendiri, maka beliau menisbatkan pada diri beliau untuk perkara-perkara yang tampak jelek tadi. Sementara untuk yang ketiga ini memang dohir batin adalah bagus, sehingga apa? Beliau menisbatkan kepada Allah. Kenapa? Wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak mengerjakan itu karena keinginan saya sendiri, tapi ini adalah wahyu dari Allah. Makanya memang untuk yang ketiga ini beliau nisbatkan Allah yang menginginkan begini. Walaupun semua tadi adalah apa? Adalah keinginan Allah, wahyu dari Allah untuk Nabi Khadir. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir itu adalah nabi. Tidak seperti ucapan orang-orang sufi bahwasanya beliau adalah wali. Berarti apa? Berarti wali itu memang lebih tinggi derajatnya dari nabi. Makanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya yang rajih Khadir itu adalah nabi. Dan kata Ibnu Hajar, dan ini untuk menutup ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya beliau wali, berarti wali itu boleh lebih bagus daripada nabi, bahkan apa, lebih bagus daripada ulul azmi minar rusul. Buktinya apa? Ini bukan calang-calang orang yang datang, yaitu siapa? Nabi Musa. Itu pun ternyata Khadir masih lebih baik, dan seterusnya. Adapun ucapan firman Allah Ta'ala di dalam hadis tersebut, hadis Ubay bin Ka'ab, yaitu hamba kami Khadir, dia itu lebih berilmu dari engkau. Ini adalah lebih berilmu, ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah tadi. Adapun masalah khairiyah, tetap yang terbaik adalah ulul azmi minar rusul, terutama adalah Khalilur Rahman, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiga adalah Kalimur Rahman, yaitu Nabi Musa. Nabi Khadir cuma disebutkan dalam apa, kisah yang tidak terlalu panjang itu. Sementara apa, Nabi Musa betul-betul ujian yang luar biasa, menghadapi berbagai macam penderitaan sejak kecil, juga menghadapi apa, tauhid yang paling besar dari jenis manusia, juga menghadapi kesulitan dakwah dengan apa, Bani Israel yang beraneka ragam itu, sampai beliau meninggal dalam keadaan belum mampu untuk apa, masuk Baitul Maqdis karena kedegilan Bani Israel. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, kisah-kisah yang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah perjuangan Nabi Musa. Maka ini semua menunjukkan apa? Bukan berarti Nabi Khadir lebih baik dari Nabi Musa, cuma dalam beberapa sisi ilmu beliau memang lebih banyak daripada ilmu Nabi Musa, karena masuk dalam perkara-perkara yang istilahnya gaib semacam itu.
Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Yang bunuh tadi itu dia benar-benar bunuh anaknya. Ya, ayatnya mengatakan itu dan hadisnya mengatakan itu. Adapun kalau kisah Israiliyat, orang-orang barat mereka membunuh, dirubah jadi apa? Yaitu memukul hidungnya sampai berdarah, mematahkan hidungnya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan ketika dikasih surat oleh Nafi al-Azraq, pemimpin Khawarij Azraqiyah itu, mengatakan boleh nggak ketika di dalam perang kami itu membunuh anak-anak Nabi? Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu punya ilmu seperti ilmu Khadir boleh, sila. Menunjukkan apa memang dibunuh. Wallahu a'lam. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Cuma siapa yang punya ilmu seperti Nabi Khadir, wahyu telah terputus. Itu maksudnya.